Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4. Yang mana untuk kali ini akan kita bahas soal latihan ulangan akhir tahun ya, ulangan akhir tahun. Jadi di akhir buku ISPS ini ada soal untuk latihan ulangan akhir tahun, yang mana ada 3 bagian, yaitu bagian A, B, dan C. Yang A itu bentuk soalnya adalah pilihan ganda, kemudian nanti yang bagian B itu isian, dan yang bagian C adalah uraian. Oke, kemarin sudah kita bahas untuk yang bagian A nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, mungkin yang ketinggalan bisa dilihat di playlist ya, playlist pembahasan ISPS Matematika kelas 4. Itu sudah ada soal-soal sebelumnya yang sudah kita bahas juga dari buku ini ya. Mungkin bisa dilihat di playlist. Oke, langsung saja kita ke nomor 6. Bilangan kuadrat yang terletak di antara 100 dan 200 adalah 100 itu berarti 10 kuadrat ya. 10 kuadrat itu 100. Nah, 11 kuadrat berarti ya. Antara 100 dan 200, 11 kuadrat itu adalah 121 ya. Kemudian habis 11 kuadrat adalah 12 kuadrat. 12 kuadrat itu 144. Nah, berarti di sini ya 121, 144. Kemudian 13 kuadrat itu 169, dan 14 kuadrat itu adalah 196 ya. Kalau 15 kuadrat, nah ini berarti lebih dari 200, berarti tidak termasuk. Maka jawaban untuk yang nomor 6 adalah yang A ya. Jadi 121, 144, 169 sama 196. Ini yang B, 121-nya betul ya. Yang 134 ini bukan bilangan kuadrat, 200 juga bukan bilangan kuadrat ya. Kemudian yang C ini betul, tetapi 121-nya tidak masuk karena antara 100, berarti harusnya 121 masuk. Yang D juga sama ya, 121-nya tidak masuk. Terus ada 156 sama 168 sama 200 ini bukan merupakan bilangan kuadrat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 adalah yang A. Selanjutnya untuk nomor 7, ini ada 4 kuadrat ditambah 30 kali 2 kuadrat dikurangi akar 36 dibagi 3. Nah, ini ingat untuk operasi hitung bilangan bulat ya. Jadi yang kita kerjakan dulu adalah yang di dalam kurung, walaupun ini hanya penambahan atau penjumlahan ya. Jadi ini kita kerjakan, kemudian habis itu perkalian ataupun pembagian ya, perkalian atau pembagian. Karena ini yang di depan adalah perkalian, berarti perkalian dulu baru pembagian ya. Oke, coba kita akan kerjakan dalam coret-coretan ya. Coba kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi di sini ada 4 kuadrat ditambah 30 kali 2 kuadrat dikurangi akar dari 36 dibagi dengan 3. Ini yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Berarti di sini 4 kuadratnya kita hitung dulu ya. 4 kali 4 itu 16 ditambah 30 dikalikan 2 kuadrat dikurangi akar 36 dibagi 3 gini ya, biar tidak ada yang kelewatan. Kemudian yang di dalam kurung kita kerjakan dulu ya. 16 ditambah 30 berarti ini 46 dikalikan 2 kuadrat dikurangi akar dari 36 dibagi dengan 3. Oke, ini sudah. Berarti sekarang yang perkalian yang di depan. Perkalian di depan ini ada 2 kuadrat, kita hitung dulu. Berarti 46 dikalikan 4
dikurangi akar dari 36 dibagi 3. Oke, ini berarti yang kita hitung dulu adalah 46 dikalikan 4 ya. 46 dikalikan 4 itu hasilnya adalah 184 dikurangi akar dari 36 dibagi 3 ya. Kita kerjakan secara runtut ya. Kemudian ini yang kita kerjakan dulu, ada pengurangan, ada pembagian. Tingkatannya lebih tinggi pembagian, maka yang kita kerjakan pembagian. Tapi ini kita hitung dulu, akar 36 itu adalah 6 ya. Berarti 184 dikurangi 6 dibagi 3 ya. Nih hasilnya berarti 184 dikurangi 6 dibagi 3 dapatnya 2. Maka 184 dikurangi 2 hasilnya adalah 182. Coba kita cek ya, kita teliti ulang ya. Jadi 4 kuadrat ditambah 30 kali 2 kuadrat dikurangi akar dari 36 dibagi 3. Ini 4 kuadrat itu hasilnya adalah 16, maka 16 tambah 30 kalikan 2 kuadrat dikurangi akar akar dari 36 dibagi 3 ya. Oke. Kemudian yang di dalam kurung kita kerjakan, 16 tambah 30 adalah 46. 46 dikalikan 2 kuadrat dikurangi akar dari 36 dibagi 3. 2 kuadrat di sini adalah 4, maka 46 dikalikan 4 dikurangi akar dari 36 dibagi 3. 46 kali 4 hasilnya 184. 184 dikurangi akar dari 36 dibagi 3. Akar 36 adalah 6, maka 184 dikurangi 6 bagi 3. 6 bagi 3 berapa? 2 ya. Maka 184 dikurangi 2 hasilnya adalah 182 ya. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah 182. Kita lihat nomor 7 apakah ada 182 ya. Nomor 7 jawabannya adalah yang C ya, 182. Lanjut ke nomor 8. Faktor prima dari 34. Oke, kita diminta mencari faktor prima dari 34. Maka 34 kita pakai bond faktor juga bisa ya. 34 itu dibagi 2 dapatnya adalah 17. Nah, 17 ini sudah merupakan bilangan prima ya. Jadi faktor prima dari 34 adalah 2 dan 17. Nah, udah selesai di sini ya. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri ya. Karena ini 17 hanya dapat dibagi dengan 1, dapatnya 17, maka 17 sudah merupakan bilangan prima. Jadi faktor prima dari 34 adalah 2 dan 17. Coba kita cek di sini ada jawabannya ya, nomor 8 jawabannya adalah yang A ya. Ini karena 1 bukan merupakan bilangan prima ya. Ini ada 3, tetapi tadi 34 tidak kita bagi 3 tapi kita bagi 2. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke nomor 9. KPK dari 20 dan 40. Oke, di sini kita gunakan cara sengketan ya, atau cara bond faktor sebenarnya juga sama saja. Mana yang lebih cepat ya. Oke, ini dibagi 2 dapatnya 10, bagi 2 dapatnya 20. Kemudian ini kita bagi 2 dapatnya 5, bagi 2 dapatnya 10. Kemudian ini kita bagi 2 lagi karena 10 bisa bagi 2 ya, bagi 2 ini tetap 5. Oke, ini kita bagi dengan 2 ya, 5 tidak bisa berarti kita tulis tetap 5. 10 dibagi 2 dapatnya 5. Oke, selanjutnya ini masih bisa kita bagi ya, bagi 2 tidak bisa karena ini ganjil. Ingat, ganjil tidak bisa dibagi dengan genap. Maka ini kita bagi dengan 3 juga tidak bisa karena ini merupakan bilangan prima ya, maka kita bagi dengan 5. Bagi 5 ini dapatnya 1, ini dapatnya 1. Oke, sudah habis ya berarti ya. Oke,
Maka kalau kita cari KPK-nya, KPK itu berarti ya bilangan yang ada di pinggir ini kita kalikan semua ya. Ini KPK berarti KPK-nya sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 2 pangkat 3 dikalikan dengan 5. 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8 ya. 8 dikalikan 5 hasilnya adalah 40 ya. Jadi KPK dari 20 dan 40 itu adalah 40 ya. Itu cara nyari KPK. Jadi kalau KPK semua yang ada di pinggir ini kita kalikan semua ya. Tetapi kalau FPB nanti yang bisa untuk bagi dua-duanya nanti yang kita kalikan. Ini nanti di nomor selanjutnya kita ke FPB. Oke, berarti jawaban untuk nomor 9 adalah 40. Kita lihat jawabannya ya, ada jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 10. FPB dari 18 dan 30 adalah ya, kita masih bisa menggunakan cara sengketan ya. Jadi 18 dan 30. Oke ya. Ingat pembaginya itu kita mulai dari bilangan prima 2 ya, 2, 3 dan seterusnya. Karena ini genap maka bisa kita bagi 2 ya. 18 dibagi 2 dapatnya 9, 30 dibagi 2 15. Nah, kalau bisa untuk bagi dua-duanya kita lingkari. Ini tujuannya nanti yang kita gunakan sebagai FPB. Kemudian 9. Nah, 9 ini bilangan ganjil berarti dia tidak bisa dibagi genap, maka kita bagi dengan 3 ya. Dibagi 3 dapatnya 3, kemudian 15 bagi 3 dapatnya 5. Bisa untuk bagi dua-duanya kita lingkari ya. Oke, kemudian di sini dibagi 3 lagi ya sampai habis biar 1 kali 1 ya. Dibagi 3 dapatnya ini 1, ini 5, tetap 5 ya. Ini tidak bisa untuk bagi dua-duanya berarti dia tetap. Kemudian ini kita bagi dengan 5 hasilnya 1, 1. Nah, ini jadi kalau tidak bisa untuk membagi kedua-duanya tidak kita lingkari. Ini tujuannya untuk menghitung FPB. Nah, kalau KPK-nya KPK dari 18 dan 30 berarti 2 kali 3 kali 3 kali 5 ya, semuanya kali 1 sama aja ya. Kalau FPB-nya berarti yang bisa untuk yang bisa digunakan untuk membagi dua-duanya ya. Faktor prima yang bisa, bilangan prima di sini yang bisa untuk membagi dua-duanya ya. Berarti 2 dan 3. Maka FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi FPB dari 18 dan 30 adalah 6. Jadi yang bisa untuk membagi kedua-duanya ya, ini 18 sama 30 bisa dibagi 2. Kemudian 9 sama 15 bisa dibagi 3 ya. Kemudian ini, nah ini udah tidak bisa dibagi kedua-duanya, hanya dibagi 3, tapi 5-nya kan turun berarti tidak bisa dibagi 3. Nah, seperti itu. Maka yang bisa untuk membagi dua-duanya ini yang jadi FPB-nya. Maka 2 kali 3 hasilnya 6. Coba kita cek nomor 10. Ya, ada jawabannya yang A. FPB dari 18 dan 30 adalah 6. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan ulangan akhir tahun ya. Bagian A nomor 6 sampai dengan nomor 10. Untuk nomor selanjutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Terima kasih sudah meluangkan waktu belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon masukannya, mungkin kalau ada masukan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun mau request pembahasan ataupun materi matematika khususnya untuk SD. Bisa dituliskan di kolom komentar serta pembahasan-pembahasan yang mungkin merasa sulit nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.